Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan jumpa lagi di channel Muhammad Lukmanul Hakim, channel yang mereview atau unboxing atau upload video suka-suka dan sesenangnya hati dari yang punya channel ini. Oke, malam ini aku kembali kedatangan sebuah paket, sebuah TWS yang aku beli beberapa hari yang lalu pada event 10.10 di salah satu toko online awalnya L lah. Nah, untuk TWS ini harganya ya lumayan lah, lumayan, bisa 4 kali lipat atau 3 kali lipat, 3 kali lipat dari TWS lamaku ini. Nanti akan saya bandingkan keduanya, tapi terlebih dahulu akan saya review sedikit dari TWS yang baru aku beli ini. Untuk pertama-tama, aku mohon kepada yang nonton video ini untuk like, comment, subscribe, dan share video ini terlebih dahulu. Oke, untuk awalannya ini kita lihat ya, TWS yang baru saya beli ini. Nanti baru kita buka lagi TWS lama aku ini. Tapi kalau mungkin ada yang mau nonton ya video-video lama tentang TWS ini, bisa cari di video saya. Juga ada perbandingannya dengan TWS yang lainnya juga yang harganya di bawah ini. Oke, kita buka dulu TWS ini dulu yang baru saya beli. Oke, ya terlihat kan, untuk warnanya ini ungu ya, ungu, sudah terlihat ya, mereknya dari Sony, legendaris sekali ini merek ini. Dulu pernah punya handphone Sony saat masih gabung dengan Ericsson dan terkenal dengan yang seri musiknya. Tuh, saya pernah punya 2 seri kayaknya, yang W200i sama W550i kayaknya. Nah, untuk TWS ini sendiri ya, itu dari luar dulu ya, ini itu kesannya itu kasar ya, kasar, ada teksturnya gitu loh, ada teksturnya. Lalu ada satu indikator lampu di sini, lubang Type C, dan juga sebuah tombol yang sampai saat ini aku sih belum tahu fungsinya ini apa ya, karena saat aku pencet itu ya tidak langsung terlihat fungsinya, atau mungkin yang kudet saya lah, akulah yang kudet. Nah, lalu di sini juga tertera, sebentar. Oke, modelnya ya, lalu dibuat di Vietnam. Lalu ada outputnya ini 5 volt 100 miliampere untuk yang kanan dan yang kiri. Lalu inputnya ini juga 5 volt. Oke, untuk kesan pertama dari TWS ini adalah, dibanding yang TWS lama aku itu, ini terkesan lebih kokoh ya, tetapi ini lebih ringan daripada yang lama punya aku ini. Untuk di dalam kemasannya sendiri seperti biasa, ada ear-tipnya, ada 2 pasang, yang lebih kecil dan agak besar. Lalu ada kabel cas tipe C tentunya, dan juga ada kitab-kitab goib yang belum tentu saat kamu beli kamu baca. Udah, itu saja. Oh iya, kalau ada yang tanya garansinya itu 1 tahun ya dari Sony. Untuk harganya langsung saja, harganya ini ada di kisaran 1.700.000 kalau kamu cek di webnya Sony resmi. Nah, tapi kalau kamu mau cari di toko online
bisa mendapat harga di bawahnya di kisaran 15. Kalau aku kemarin sih dapat harga di kisaran 12 saat event 10-10. Terus saat dibuka rasanya itu mantap, berbeda dengan yang punyaku ini ya, itu dibuka itu letoy. Kalau yang ini, kalau ini mantap, ada suaranya mantap lah. Nah, indikatornya berwarna hijau ya, mantap. Untuk apa ini namanya ya, bukaannya mantap lah. Bahannya juga beda sih. Untuk di dalamnya itu seperti ini. Lalu satu lagi, magnetnya juga bukan cukup sih, sangat malah. Menurut saya ini sangat kencang nih magnetnya, merekat kencang sekali, tidak jatuh. Ini juga sama sih, tidak jatuh, tetapi ini lebih rekat lagi rasanya. Kalau kita lihat dari ini dulu, di sini juga ini ada 3 pin magnet ya, berbeda. Ini cuma ada 2. Kita lihat ya. Oke. Untuk TWS nya ini seperti case nya berwarna ungu ya. Lalu untuk e-tipnya lebih ungu lagi. Seperti biasa ada keterangan kanan dan kiri. Lalu ada modelnya. Branding Sony. Ini kayaknya speaker atau mic ya, mic atau speaker. Kalau ini pencetnya, pencet enak sekali. Kalau ini yang modelnya kan touch, ini pencetan, bisa dipencet suaranya. Yuk. Dan saat dipakai di telinga ini enak sekali, ringan tidak terasa. Mungkin karena ya baterainya lebih kecil, ini cuma tahan sekitar 15 jam ya. Kalau ANC atau sound apa itu yang itu loh, yang balada suara itu bisa masuk terdengar itu loh, itu diaktifkan itu sekitar berapa ya, kurang dari 15 jam lah. Lalu juga sudah 360 reality sound audio ya, yang itu loh, yang kayak nyata itu loh, mengelilingi suaranya. Untuk fitur-fiturnya sudah lengkap. Terus untuk chargernya juga ini sudah fast charging ya, sudah cepat, tapi belum wireless charge, belum bisa ini. Untuk suara sendiri sih menurut aku ya, untuk aku yang caranya awam lah untuk mendengarkan lagu itu, bisa tahu detail-detailnya ya. Tapi yang saya rasakan itu untuk detail-detail kecil ini lebih kerasa, suaranya lebih kerasa, detail-detail kecilnya lebih jelas, bassnya lebih lebih enak, tidak kasar bassnya telinga. Juga saat dipakai lama-lama juga tidak bikin sakit telinga, ini ringan sekali, bahkan hampir tidak terasa. Terus satu lagi keunggulannya, karena ini pencet, saat kamu pakai posisi tidur tidak sengaja terkena bantal, ini tidak langsung berfungsi atau tidak berfungsi secara tidak sengaja lah, misal itu kepencet lah atau apa, tidak. Ini harus benar-benar agak ditekan baru dia berfungsi, jadi aman. Lalu untuk ini juga sudah menggunakan aplikasi sendiri di HP, itu namanya Sony Audio atau Sony apa lupa. Tapi menunya lengkap, di situ bisa mengatur banyak menu-menu dan fitur-fitur yang ada disediakan. Oke.
Dulu sih rencananya mau beli Samsung Batu Pro ya, waktu dapat harga sekitar 18 juta event 99, malah keburu jadi check out, mau paginya bayar malah udah dibatalkan dari sana. Nah akhirnya ya beli ini sih, udah gak apa-apa. Oke, kita bandingkan dengan ini ya. Ini adalah punyaku yang dulu ya, mereknya Empau M13. Ini ya sangat apa ya, sangat termasuk sangat barang yang sangat langka sih ya, sangat langka bisa dibilang sih. Ini beneran lebih berat ini daripada si Sony. Ini lebih berat, tetapi untuk engsel apa namanya, untuk engselnya ini dia letoy cuy, letoy. Tapi untuk materialnya bagusan Sony, tapi ini juga nggak jelek-jelek banget. Ini kokoh sih, sama-sama Type C ya, tapi ini nggak ada pencetannya. Di sini punya indikator baterai yang menurutku ini lebih bagus, lebih jelas ya. Ini kalau 4 berarti penuh, kalau 3 ya berarti sudah habis 1 ya, sampai ke 1. Nanti kalau mati semua berarti habis. Sementara Sony cuma ada warna hijau berarti penuh, nanti kuning atau merah belum tahu, belum pakai lama-lama. Kalau kita buka, nah merah dan putih warnanya ya. Untuk magnetnya seperti aku bilang tadi, ini lebih di bawahnya lah rekatannya, karena cuma ada 2 pin magnet. Untuk perbandingan suara, awam ya aku ya, dari segi suara kalau hanya sekejap saja mendengar sih mirip-mirip, beneran loh, mirip-mirip. Tapi kalau sudah memejamkan mata dan benar-benar menghayati, maka akan terlihat perbedaannya, mulai dari bass, del-del kecil, terus apa itu, untuk vokal juga lebih jelasan ini. Kalau ini itu, kalau lama-lama itu ya dia agak sakit ya, karena ini lebih berat daripada punya Sony. Nah ini modelnya touch ya, tuh yang tidak enak. Aku sering tidur kalau posisi tidak sengaja kena bantal itu pause sendiri. Nah udah nyambung kan sama HPku yang ini, otomatis dia. Ini hanya perbandingan saja ya. Kalau mau tanya, bang bagusan mana bang, ya jelas bagusan ini, harganya mahalan ini. Tapi kalau uangmu itu ya di bawah 1 juta atau malah 500.000 ke atas dikit cari ini, tapi ya kayaknya udah jarang yang jual. Adanya itu kemarin ya, yang saya lihat di toko biru itu, Empau M13 Pro. Tapi kalau kamu cari di websitenya Empau nggak ada seri itu. Dan lihat reviewnya pembeli itu katanya memang Empau, tapi mereknya nggak ada. Kemasannya juga nggak ada mereknya Empau, cuma apa itu kayak kardus coklat gitu loh, tapi bilangnya Empau. Dan ada plusnya, tapi di situ dia sudah ANC katanya. Kalau ini kan belum, bentuknya sama, yang Pro itu sudah ANC tapi nggak ada di website resmi ya. Kamu cari ini sudah jarang, ini barang yang langka. Dulu pernah tak buka itu, dicari-cari di kartu toko online itu harganya melambung ya. Ada yang jual 800, jual 1 juta pernah saya buka itu. Kalau yang Pro itu sih harganya sekitar 500 ke bawah, tapi nggak tahu itu asli atau enggak. Bilangnya sih asli, tapi kalau cek website nggak ada. Tapi kalau mau beli ya silahkan. Tapi kalau tanya bagusan mana, jelas bagusan ini dari harga dan kualitas, lalu brandnya juga bagusan ini ya. Tapi kalau uangmu mentok dan kamu cari yang bagus, cari ini
kalau mentok. Kalau uang lebih ya ini aja, kalau bisa dapat ya lumayan nih. Udah wireless charging ya, suaranya juga bagus kalau dibandingkan harga-harga di kelasnya ya, ini bagus suaranya. Baterainya juga awet, ini sering loh saya pakai waktu perjalanan ya, itu dari tempat kerja, kalau misalnya ada tugas luar kota itu sampai dinas, tempat apa itu, tempat kerja atau apa ya, bukan kerja, dinas luar lah, itu bisa loh pulang pergi itu nggak habis, cuma apa itu baterainya 350 kayak ini loh, maksudnya baterai ini loh, apa itu baterai TWS nya ini loh, itu tahan loh, ini awet tergolong loh. Oke, sekian dulu perbandingan dan reviewnya. Kalau maaf kalau jelek ya, yang begitulah, memang review apa adanya, suka-suka. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan terima kasih.